Oke, Kak Lia Emilia. Ini lagi ramai nih selebgram mendapatkan tindakan KDRT dari suaminya ya. Sampai dipukulin, anaknya pun juga ikut kena. Ini itu tanggapanmu gimana sebagai artis di Indonesia? Emosi banget, kesel banget gitu ya. Maksudnya gini, emang sih sekarang tuh kan marak banget terjadi KDRT ya. KDRT ini kan banyak terjadi mungkin karena salah satunya mungkin faktor ekonomi atau perselingkuhan atau tidak kecocokan atau misalkan kestabilan emosi, dia tidak bisa mengkontrol emosinya. Jadi dia melampiaskan kepada istri atau kepada anaknya. Cuman yang bikin aku kesel, bikin aku emosi banget, marah banget itu kejadian yang belum lama ini, itu dia sampai nendang bayinya. Bayi loh, bayangin itu bayi itu salah apa? Dia kan nggak ngerti apa-apa, kenapa mesti ditendang gitu loh. Itu aja sih aku maksudnya, stop kekerasan terhadap wanita, stop kekerasan terhadap anak-anak. Itu aja sih, mudah-mudahan dengan kejadian ini pemerintah itu lebih apa ya, lebih aware terhadap hal-hal seperti ini gitu loh. Mungkin ada apa ya, kayak penyuluhan apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang wanita agar laki-laki tidak semena-mena terhadap kita atau terhadap anak-anak. Karena aku kadang-kadang baca berita tuh suka kadang-kadang males ya, karena ngelihat berita tuh hampir setiap hari, kalau nggak pemerkosaan, KDRT, pelecehan seksual, kayak gitu-gitu, kayaknya miris. Anak kecil yang disiksa itu, hello, kalian tuh apa nggak punya hati nurani gitu loh. Jadi, aduh, kayak sedih banget lah, aku sedih banget. Oke Kak, ada yang bilang kedua belah pihak ini ingin berdamai. Setuju gak Kak kalau mereka berdua berdamai nih Kak? Berdamai nggak tuh? Ya. Ini kalau aku kan, aku tuh orang yang salah satu punya wanita yang termasuk aku punya prinsip kuat. Ada hal-hal tertentu yang kita harus punya prinsip yang nggak bisa digoyah. Contohnya misalkan KDRT, kayak gitu-gitu kan itu udah ngeri banget ya. Takutnya kalau misalkan dimaafin, mungkin dimaafin ya. Allah aja maha pemaaf, masa kita sebagai manusia kita tidak bisa memaafkan. Kita harus tetap bisa memaafkan. Tapi tindakan hukum tetap harus berjalan. Karena apa? Karena menurut aku kalau misalkan dia balik lagi atau rujuk lagi, pasti tindakan itu akan terulang lagi gitu loh. Kecuali dia memang, misalkan yang cowok memang bener-bener mau misalkan menjalani kayak terapi, itu kan harus ada niat yang luar biasa besar dari si prianya. Kalau kayak gitu, masalah ini menyangkut anak kecil ya, anak kecil usia masih balita banget ditendang gitu, kan ngeri banget. Nah, kalau misalkan dia mau balikan atau mau memaafkan atau mau cabut laporan, apakah hal itu nanti dijamin dia tidak melakukan hal yang sama? Atau mungkin ditakutkan, kan kita mikirnya jauh dong, ntar tiba-tiba terjadi hal-hal yang lebih serem lagi sampai misalkan terjadi kematian atau gimana, apa hati seorang ibu nggak akan menyesal tuh nantinya gitu. Oke, hukuman yang pantas buat pelaku atau si suami apa nih menurutmu Kak? Seumur hidup. Kalau aku seumur hidup. Kenapa Kak? Ya memang biar jerah. Karena kalau kita misalkan hukumannya cuman misalkan nih hukuman hanya 5 tahun atau 10 tahun, aku rasa dia nggak akan jerah. Seumur hidup aja. Biar dikerjain tuh di tempat dia nanti di lapas, entah di lapas mana. Itu pasti aku yakin kalau dia udah masuk penjara pasti bakalan dikerjain tuh sama napi-napi yang lain. Gitu. Tapi dia berdalih, gue masih punya anak nih. Nah itu gimana tuh Kak? Berdalih punya anak tapi anaknya ditendang gimana? Dia kan harusnya mikir dong, kalau misalkan hello, aku seorang ayah nih atau aku seorang ibu, kalau dia tahu ngerasa dia punya anak, ya jangan diperlakukan kayak gitu dong. Kan istilahnya itu keluarga kamu, anak kamu, darah daging kamu. Masa ya tega sih ditendang kayak gitu loh. Kalau misalkan dia pikirannya waras, dia pasti tidak akan melakukan hal sekeji itu gitu. Kalau menurut aku, kalau aku pribadi, aku tidak memaafkan, tapi untuk mencabut laporan atau balik lagi kayaknya enggak. Terima kasih kalau itu sih. Jadi harapannya Kak untuk pasangan di luar sana Kak? Buat pasangan di sana yang mungkin ada yang mengalami KDRT sampai saat ini, sebaiknya memang harus bertindak tegas, kita harus punya prinsip sebagai wanita. Wanita itu kan untuk dicintai, disayangi, dihargai, dimanja-manja, bukannya ditendang atau disakiti gitu loh. Jadi
Jadi menurut aku kalau misalkan terjadi hal itu sama seorang wanita, sebaiknya cepat dilaporin ke pihak berwajib. Gitu. Jadi memang harus berani tegas, berani mengambil sikap bahwa hal ini nggak bener buat perkembangan si anak, juga kejiwaan si anak, juga pasangan gitu loh. Udah hubungan kalau ketika sudah diawali dengan KDRT pasti nggak bagus, nggak sehat, jatuhnya nggak sehat gitu. Sip. Kan